Hai semua, perkenalkan nama saya Sisi Widiawati. Saya dari KM 202. Apa aja sih yang jadi hambatan dalam komunikasi verbal? Yang pertama itu ada hambatan fisik. Hambatan fisik itu kayak gangguan-gangguan yang bikin komunikasi jadi nggak lancar. Misalnya, ada yang pendengarannya kurang jelas, ngomongnya gagap, atau artikulasinya nggak jelas. Belum lagi kalau ngobrol di tempat rame dan berisik, susah banget buat fokus. Jarak yang kejauhan juga bisa bikin sinyal komunikasi jadi lemah. Intinya, semua yang bikin pesan nggak nyampe karena faktor fisik, itu hambatan fisik. Yang kedua itu ada hambatan bahasa. Kadang komunikasi jadi ribet gara-gara beda cara ngomong. Misalnya, beda logat, pakai bahasa daerah, atau istilah yang nggak semua orang ngerti. Tambah lagi kalau pakai kata-kata asing atau jargon teknis yang denger bisa bingung. Kalau kalimatnya juga berbelit-belit atau gramarnya acak-acakan, makin susah deh nangkep maksudnya. Yang ketiga itu ada hambatan psikologis itu seperti kalau lagi stres, marah, atau cemas, ngomong dan dengerin orang jadi susah emosi bikin buyar fokus. Belum lagi kalau udah punya prasangka atau stereotip, info yang masuk bisa jadi nggak objektif. Ditambah kalau emang nggak minat ngobrol atau nggak termotivasi, ya komunikasi jadi nggak jalan dengan baik. Yang keempat itu ada hambatan budaya dan sosial. Hambatan budaya dan sosial itu muncul karena kita beda latar belakang. Budaya yang beda bisa bikin satu pesan dimaknai beda juga. Terus, perbedaan status sosial, pendidikan, atau pengalaman hidup juga bisa bikin komunikasi nggak nyambung. Belum lagi norma-norma sosial yang kadang bikin orang jadi sungkan atau nggak bebas nyampein pendapatnya. Yang kelima itu ada hambatan teknis dan teknologi. Di zaman serba digital, gangguan teknis juga bisa jadi penghambat komunikasi. Misalnya, sinyal lemot, suara putus-putus, atau video ngelak pas lagi video call. Koneksi yang nggak stabil bikin obrolan jadi nggak nyambung dan pesan bisa salah tangkap. Yang keenam itu ada hambatan kontekstual. Hambatan kontekstual itu soal timing dan tempat yang nggak pas. Misalnya, ngobrol pas orang lagi sibuk atau capek, ya pesannya jadi nggak nyampe maksimal. Tempat yang rameng atau banyak gangguan juga bikin fokus buyar. Jadi, walaupun pesannya bagus, kalau konteksnya nggak mendukung, tetap aja komunikasi bisa gagal. Yang terakhir itu ada hambatan kognitif. Hambatan kognitif itu terkait sama cara otak kita ngolah info. Kadang orang susah nangkep pesan karena memorinya terbatas, info yang disampaikan terlalu rumit, atau beda gaya belajarnya. Kalau lagi capek banget atau kebanyakan info juga bikin otak nge-freeze. Makanya, penting buat paham hambatan ini, biar kita bisa milih cara komunikasi yang lebih pas dan efektif sesuai situasinya. Itu dia beberapa hambatan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang efektif bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal memahami hambatan yang bisa muncul di sepanjang prosesnya. Dengan mengenali hambatan fisik, bahasa, emosional, budaya, teknis, kontekstual, dan kognitif, kita bisa mencari cara yang lebih bijak dan fleksibel dalam menyampaikan pesan. Intinya, komunikasi itu soal koneksi dan koneksi yang baik butuh usaha dari kedua